Cepat gunakan tenaga cepat gunting. Lebih banyak tenaga lagi. Ah, Ayo hampir keluar. Tarik napas dalam-dalam, dorong. Hampir keluar. ah, Gunting. Ayo tarik napas dalam-dalam. Ayo dorong, ayo. Tarik napas dalam-dalam. ah, Cepat, kepala sudah terlihat. ah. Kita Tong-Tong memang hebat. Memberiku cucu yang gemuk. Hahaha. Nenek lihat anak Kirou. Lihat, Ah. Ah, monster. Dia monster. istri. Aku dan Tong-Tong menghabiskan ratusan ribu khusus untukmu. Jimat penjaga kedamaian, kau melahirkan benda seperti ini. Kau layak terhadap kami. Kau perempuan. Menikah selama bertahun-tahun. Baru hamil hasilnya. Kau melahirkan monster seperti ini. Bagaimana keluarga kami punya penyihir seperti kau? Nenek. Aku bukan. Jangan banyak bicara. Penyihir seperti kau. Hidup di dunia ini tidak berguna. Xiao Hao. Jual dia ke luar negeri sebagai budak. Tidak. Jangan. Pemeriksaan kehamilan semuanya normal, anakku. Kenapa bisa jadi seperti itu? Hahaha, Cairou. Kau bisa melahirkan monster. Tentu karena kami. Apa? Aku memberimu jimat ini untuk mengambil nasibmu dan anakmu, untuk memberi makan anakku. Bukan untuk melindungimu, hahaha. Asalkan kau mati, aku bisa dengan mudah. Bersama Tong-Tong. Kamu kalian. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Kamu bisa melahirkan anak aneh tentu saja karena kami, hahaha. Anak aneh. Jangan. Kakak, kenapa kamu? Bukankah aku dibunuh oleh mereka? Kakak, apakah kamu hamil? Badan tidak enak ini aku sengaja mencari master untuk meminta jimat Buddha untukmu bisa melindungi kamu dan anakmu. Mungkinkah aku terlahir kembali? Istri, apakah karena hamil? Tidak enak badannya. Aku baik-baik saja. Kakak, asal kamu pakai jimat ini, nanti tidak akan merasa tidak enak lagi. Kehidupan sebelumnya jimat ini membuatku melahirkan anak aneh. Tong-Tong, sekarang banyak penipu di luar sana. Kamu tidak tertipu kan? Bagaimana bisa ini? Aku habiskan ratusan ribu. Sengaja pergi ke Master Buddha Thailand untuk meminta untuk kakak. Master bilang, wanita hamil pakai ini bisa melindungi ibu dan anak. Tong-Tong, kamu juga hamil. Karena sangat manjur kamu simpan sendiri saja. Kakak, kamu dan suamimu sudah bertahun-tahun baru bisa hamil. Jangan sampai ada masalah. Aku bisa minta suamiku minta satu lagi untukku. Kalau begitu, aku dan suamiku sudah bertahun-tahun belum pernah lihat suamimu. Kamu sudah hamil.
dia juga tidak datang merawatmu. Kakak juga tahu. Suamiku sibuk di luar negeri. Nanti pasti ada kesempatan bertemu. Sudah istri ini. Niat baik Tongtong pasti untuk kebaikanmu, ayo. Kamu pakai saja. Kakak jimat ini kamu. Harus dipakai dengan baik baru bisa melindungi kamu dan anakmu. Aku masih harus periksa kandungan. Aku pergi dulu. Istri Tongtong seorang wanita hamil, tidak terlalu nyaman. Aku akan mengantarnya. Ayo kakak ipar. Di kehidupan sebelumnya kau menggunakan jimat ini dan menukar nyawa anakku, membuatku melahirkan monster cacatmu. Kali ini aku pasti akan membuat pasangan manis ini membayar harganya. Bagaimana aktingku tadi? Bagus kan? Aduh, kenapa kau terburu-buru sekali? Tidak takut dia melihat? Apa yang kau takutkan, dia sedang hamil sekarang? Tidak akan keluar lagi pula. Dia sudah memakai jimat itu. Pada akhirnya akan melahirkan monster juga. Nanti aku akan langsung mengusirnya. Kau harus benar-benar mengawasi si bodoh Chairo ini. Selama hamil jimat itu tidak boleh lepas. Kalau tidak rencana kita akan gagal. Kau tenang saja melakukan semua ini. Semua untuk anak kita. Sudahlah. Kau cepat pulang sekarang. Anak belum lahir, kita tidak boleh ketahuan. Baik. Chairo, segalanya akan segera menjadi milikku. Paman Li, aku ingin meminta tolong. Bantu buatkan jimat palsu semakin cepat semakin baik. Desainnya akan aku kirim sebentar lagi. Baik. Sayang sedang memikirkan apa? Tidak apa-apa, aku hanya khawatir. Jimat yang penting ini jangan sampai rusak karena aku. Apa yang perlu dikhawatirkan? Benda ini diminta untuk kau pakai. Tongtong sudah bilang jimat ini harus dipakai setiap saat, kalau tidak akan manjur. Kita tidak boleh menyia-nyiakan niat baik Tongtong. Jimat ini sangat cocok untukmu. Sayang, kurasa kau harus memakainya saat mandi dan tidur. Baik. Chairo si bodoh. Setelah Tongtong menukar takdir anak dan melahirkan dengan lancar, aku akan menendangmu. Sayang, aku ada urusan kantor dan harus pergi beberapa hari. Urusan pekerjaan penting, kau sibuk saja. Baik, kau istirahatlah dengan tenang di rumah. Pastikan jimat itu tetap dipakai, aku pergi dulu. Cai dan Tong, kalau kamu memang ingin bertukar nasib, maka aku akan membuat anakmu bertukar nasib dengan babi betina tua. Ayo. Makan lebih banyak anak adikku. Semuanya tergantung padamu. Jimat ini dibuat persis seperti aslinya. Istri aku pulang. Suami, bukankah kamu pergi dinas? Kenapa pulang bersama adik? Di perjalanan pulang, aku kebetulan bertemu Tongtong. Dia sendirian periksa kandungan aku sebagai kakak iparnya. Mana mungkin tidak membantu? Kakak, aku minta kakak ipar menemani aku periksa kandungan. Kamu tidak marah kan? Mana mungkin, kamu kan adik kandungku. Aku masih menunggu anakmu lahir sehat. Tenang saja kakak, kata dokter. Anak dalam kandunganku sangat kuat.
anak babi tahunan. Mana mungkin tidak kuat. Istri, tenanglah, kamu rawat kandunganmu baik-baik. Anak kita pasti juga baik-baik saja. Ya kakak, jimat yang kuberikan padamu. Kamu harus selalu memakannya selama kamu terus memakannya. Akan melindungi kalian berdua, kalau dilepas tidak akan manjur. Tenang saja, aku selalu memakannya. Baguslah selama kamu terus memakannya. Setelah 10 bulan mengandung pasti akan memberimu kejutan. Adik, aku juga punya kejutan untukmu. Ah kakak, ada kejutan apa untukku? Nanti kamu akan tahu. Tong tong dan tong. Tong tong dan tong. Nenek tante. Tong tong, kenapa kamu berdiri? Kalau capek anaknya bagaimana? Nenek, aku tidak begitu manja. Tidak boleh cepat duduk. Anakmu sangat berharga. Tidak seperti anak-anak lain yang nasibnya hina. Kamu dari kecil selalu memihak Chai dan Tong di kehidupan sebelumnya. Bahkan memutuskan untuk menjualku ke luar negeri sebagai manusia Tong. Diamlah kamu. Wanita jahat sepertimu tidak berguna hidup di dunia ini. Xiao Hao, jual dia ke luar negeri sebagai manusia Tong. Di kehidupan ini kalian tak akan kubiarkan seorang pun. Tong tong, sarang burung walet dan abalon ini khusus kubeli untukmu untuk menguatkan tubuhmu. Sebanyak ini mana mungkin aku habiskan sendiri. Kakak kamu juga sedang hamil. Suplemen ini juga harus lebih banyak dimakan. Baik untuk bayi di dalam perut, apapun yang kamu makan, pada akhirnya akan menjadi nutrisi untuk anakku. Benarkah? Terima kasih banyak. Ini untuk adikmu, kamu kan kakak. Kamu tidak tahu mengalah pada adik. Bukankah itu dia yang memberikannya padaku? Itu karena Tong Tong anak yang baik. Dia kasih kamu, terima aja, kamu gak malu ya nenek. Jangan dimarahi dia, kakak juga sedang hamil. Suplemen ini juga bagi sedikit untuk kakak. Sungguh untung dia. Tetap Tong Tong yang baik, tidak seperti kamu. Ada ayah tapi tak ada ibu, hanya tahu bikin aku kesal. Sudah, jangan sampai Tong Tong ketakutan. Kalau sampai keguguran Tong Tong, perut ini besar dan bulat pasti. Anak kembar laki-laki dan perempuan tante. Kamu bisa melihat janinnya ah. Aku sudah melihat ibu hamil tak sampai 100. Pasti 80 di sekitar sini. Gadis mana yang hamil? Pasti minta aku untuk melihatnya. Perut Yiro ini kecil dan pasti anak yang lahir tidak akan sehat. Kakak jangan khawatir selama kamu memakai jimat yang kuberikan. Anakmu pasti akan lahir dengan selamat. Baik adik, jimat ini aku selalu memakainya. Tong Tong, tante kamu ini di sini terkenal sebagai bidan. Cepat minta dia memeriksamu. Lihat apakah anak kita sehat. Kalau untuk pemeriksaan lebih baik kakak ikut juga. Sial, sudah makan banyak di rumah. Malah tumbuh stretch mark yang sial ini. Mungkin juga mengandung anak yang buruk. Di kehidupan sebelumnya, karena Chai dan Tong memberiku jimat, perutku jadi penuh stretch mark yang mengerikan. Ini pasti ingin membuatku malu di depan umum. Kenapa kamu membawanya, kakak perut? Itu anak yang sulit didapatkan oleh suamimu. Tentu saja harus diperiksa dengan cermat. Tong Tong, benar istri, buka bajumu. Biarkan tante melihat perut hamilmu, ayo. Baiklah. Kenapa perutku berbulu? Aduh, Tong Tong hamil anak kembar laki-laki dan perempuan. Perutnya besar. Beberapa stretch mark itu normal. Perutmu kecil tapi penuh stretch mark. Sungguh menjengkelkan. Stretch mark di perutnya aneh sekali. Jangan-jangan dia hamil anak aneh. Aduh, aku juga tidak tahu. Kenapa perutku jadi begini? Cepat tutupi, aku jijik sekali. Adik ipar, kamu bilang perutku ini anaknya tidak apa-apakan. Istri, jangan takut apapun yang terjadi padamu. Aku akan menemanimu sampai anak lahir. Aduh kakak, jangan khawatir, jimat yang kuberikan. Harganya ratusan ribu, di blessing oleh master. Pasti bisa melindungi anakmu lahir dengan selamat ratusan ribu.
Barang bagus sekali. Dipakai si pemboros ini sayang sekali. Aduh tante. Aku dan kakak saudara kandung. Harus saling membantu dong. Tongtong kami memang anak yang baik. Tongtong baik hati, semoga diberkati Tuhan. Anak pertama langsung kembar laki-laki dan perempuan. Sungguh rezeki yang besar. Tentu siapa lagi kalau bukan keluarga kami yang punya Tongtong. Gadis yang baik seperti ini. Kenapa aku mengeluarkan suara babi? Tongtong kamu kenapa nenek? Baru tadi perutku yang bunyi. Akhir-akhir ini tidak tahu kenapa. Selalu mudah lapar. Tongtong kamu kan hamil banyak. Harus banyak makan, jangan sampai anak di perut kelaparan. Ayo cepat makan. Adik, makan pelan-pelan, jangan tersedak. Diam, makan banyak, itu rezeki Tongtong. Nenek masakkan paha babi kesukaanmu. Aku ambilkan untukmu. Tongtong makannya banyak sekali. Jangan-jangan bukan cuma kembar dua. Ini, pastinya ini mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Benarkah sebanyak itu? Bukan cuma itu, dilihat dari cara makan adik ini minimal 6 anak. Benar, banyak anak banyak rezeki. Ini sungguh beruntung. Babi betina ini sekali melahirkan bisa belasan anak. Pasti banyak anak. Tongtong kamu makan dulu. Nanti kalau babi betina kita melahirkan, nenek akan buatkan kamu babi guling. Terima kasih nenek, aku paling suka makan babi guling. Kenapa babi di rumah terus-terusan berisik? Mungkin karena adik mau makan babi guling. Babi betina ini dia mengerti perasaan manusia. Dia sedang sedih. Babi betina bisa mengerti apa aku tidak hanya mau makan anak babi. Tahun baru nanti aku akan sembelih dan makan dia juga. Kenapa kamu pasang jimat di babi betina? Adik, aku hanya khawatir babi betina susah melahirkan. Jadi aku pasang jimat di babi betina. Itu jimat yang harganya ratusan juta. Kenapa kamu bisa pasang di babi betina? Pasti sengaja mau mencelakai aku. Tongtong, aku hanya pasang jimat di babi betina. Kenapa itu mencelakai kamu? Apakah jimat ini ada rahasia apa? Tongtong, kamu baik-baik saja. Aku jimat itu aku sengaja minta. Untuk melindungi kamu dan anak, ada rahasia apa? Jimat ini Tongtong baik hati memberikannya padamu. Untuk melindungi kamu dan anak meskipun kamu tidak suka. Tidak bisa diberikan ke babi betina. Aduh. Cepat keluarkan jimatnya. Baik. Kamu ini lucu sekali. Tongtong. Jangan bikin nenek takut sakit. Aduh, perutku sakit sekali. Tongtong, kenapa perutmu banyak bulu babi? Ini mengandung apa? Jangan-jangan ini monster. Tongtong, perutmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu kamu, Chairo. Pasti kamu sengaja mencelakai aku. Apa yang kamu lakukan? Chairo, kamu ini tidak punya hati. Kamu berani menyakiti Tongtong. Chairo, apa yang kamu lakukan pada Tongtong? Perutnya tumbuh bulu babi, apa hubungannya dengan aku? Kenapa kamu baik-baik saja tapi perut Tongtong? Kenapa penuh dengan bulu babi? Aku bukan dia, mana aku tahu. Mungkin dia sendiri yang berbuat dosa kena najis. Kamu. Aduh. Babi betina mau melahirkan. Perutku Tongtong jangan-jangan juga mau melahirkan. Aduh. Perutku.
Aku lihat dulu. Tanggal melahirkan Tongtong belum tiba kok, bisa melahirkan. Ini. Jangan-jangan adikku prematur ya, kalau gitu pakai jimatnya, biar ibu dan anaknya selamat. Kamu diam saja, semua ini gara-gara kamu. Cantik jelita bikin masalah tante adik. Kamu lihat dulu gimana kasih tahu aku. Aku juga pertama kali lihat hamil anak kembar laki-laki perempuan. Aku juga bingung harus gimana ya, tunggu apa lagi. Cepat bawa ke rumah sakit, ayo ke rumah sakit. Cepetan. Cairo, kalau bukan karena kamu pasang jimat ini, di babi Tongtong mana mungkin prematur. Tongtong bilang, jimat ini bisa melindungi ibu dan anak, aku cuma mau babinya melahirkan banyak anak, makanya aku pasang jimatnya di babi. Aku juga nggak tahu Tongtong bakal kena musibah. Kamu. Jangan-jangan Tongtong kasih aku jimat ini buat nyakitin aku ya. Jimat ini kan Tongtong mintain buat kamu, bawa aja sama kamu. Jangan dipasang di babi lagi. Oke. Nggak dipasang di babi. Dipasang di anjing aja deh. Pulang dari rumah sakit anaknya nggak kenapa-napa kan? Membuat kakak kecewa. Meski nggak tahu kenapa bisa tumbuh bulu. Tapi kata dokter anaknya sehat-sehat aja. Itu janin terkuat yang pernah dia lihat. Babi di desa tiap hari ngarit tanah, mana mungkin nggak sehat. Benarkah kalau gitu anakmu ini? Pasti sukses besar nanti, siapa tahu bisa ngarit kol di kota. Nggak bisa ngomong, diam aja. Iro, kita beberapa hari ini nggak di rumah. Apakah kamu selalu memakai jimat Buddha ini dengan baik di tubuhmu? Budaya aku selalu memakainya. Baiklah, kalau begitu jimat Buddhamu ini ke depannya akan niat baiknya padamu. Tenang saja, jimat Buddha ini dikhususkan diminta oleh adik perempuan untukku, aku bahkan memakainya saat tidur. Baguslah itu, kakak hanya perlu memakainya dengan baik. Anak-anak kita berdua pasti akan lahir dengan selamat. Nenek, aku agak lelah. Ayo masuk dan istirahat dulu, baiklah. Pergi. Anak-anak kita tentu saja akan lahir dengan selamat. Hanya saja, yang kamu lahirkan belum tentu manusia. Tongtong. Makan malam tahun baru tidak akan siap begitu cepat. Nenek sengaja merebus sup daging untukmu, ayo. Minumlah dulu, haha. Nih, kasih muka. Tongtong mengandung 4 bayi kembar. Tapi belum menyentuh sumpit sedikit pun, kamu mengandung 1. Apa yang diminum-minum? Nenek benar, Iro. Kamu kakaknya, seharusnya kamu mengalah sedikit untuk Tongtong. Sini Tongtong, kamu minum dulu, setelah habis nenek akan merebuskan lagi untukmu. Terima kasih kakak ipar terbaik. Sayang, Tongtong kan mengandung 4 bayi kembar, lebih butuh nutrisi. Daging dan sup ini untuk Tongtong, ayo. Istri makan tulangnya. Suamiku, kenapa kamu tahu? Tongtong tidak suka makan tulang. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Tongtong suka makan tulang? Aku mau makan ini. Tongtong, kenapa kamu hanya menggigit tulang, tidak makan daging? Bukankah anjing paling suka menggigit tulang? Nenek, kalau adik tidak suka makan daging berkuah, lalu ini tidak boleh dibuang begitu saja. Tongtong, makan pelan-pelan. Tunggu sampai anak dalam perutnya gemuk, baru lahir bisa mengguncang dunia. Tongtong, nenek sudah mencarikan seorang peramal untukmu, dan meramalkannya. Tongtong. Sayang, di mana Tongtong? Katanya baru saja keluar untuk mencari toilet kering. Di rumah ada toilet, kenapa harus cari di luar? Mungkin karena terlalu banyak mengandung hingga belum kenyang. Pergi sendiri cari makanan. Ngomong apa sih kamu? Belum kenyang cari toilet apa? Tongtong sedang hamil, tidak aman. Cepat kita cari. Ayo. Tongtong, kamu di dalam? Tongtong, kamu di dalam? Tongtong. Ah. Tongtong, kamu sedang hamil, tidak jijik di sini? Ini kalau sampai sakit gimana? Kenapa baik-baik saja di dalam? Aku tiba-tiba mencium. Tongtong, kamu makan apa? Aku hanya hamil dan ingin muntah.
Ah, ini mual hamil. Nenek segera buatkan sup tambah nutrisi ya. Sebenarnya kenapa sih? Pasti Cairo melakukan sesuatu lagi. Cairo, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri lari ke toilet? Apa kamu ke toilet? Apa hubungannya dengan aku? Istri Tongtong adik kandungmu. Tidak bisakah kamu peduli? Kakinya ada di tubuhnya sendiri, aku tidak bisa mengatur. Tongtong, mulutmu kenapa bau sekali? Kamu tadi ke toilet bukan untuk makan? Perutku sakit sekali. Tongtong, kamu baik-baik saja Tongtong. Ah, Tongtong, aduh Tongtong. Ini Tongtong mau melahirkan, kenapa kamu diam saja? Cepat panggil dokter. Nenek, ini malam tahun baru, rumah sakit libur, desa kita juga jauh. Tidak akan sempat. Aduh, ini kalau tidak bisa ya di rumah saja. Kamu cepat bantu Tongtong ke kamar. Oh baik, cepat ayo Cairo. Kamu tidak segera datang bantu? Aku juga hamil. Aku ada niat tapi tidak ada tenaga. Ini ada kamu dan nenek. Tongtong adik kandungmu. Jangan banyak bicara dengan si anak mati ini, mau bantu atau tidak aku lihat nanti. Saat melahirkan gimana, cepat bantu. Ayo. Bantu ke kamar cepat, ayo aduh. Pelan-pelan. Babi dan anjing penasaran dia akan melahirkan apa. Tongtong cepat. Pelan-pelan. Ini. Perutku sakit sekali ini. Bagaimana ini, apa yang harus dilakukan ini? Nenek Tongtong berdarah. Ini kamu cepat cari bibi ketiga untuk membantu melahirkan. Cepat pergi. Baik. Aku tidak mau melahirkan di rumah. Tongtong, jangan takut, nenek ini seumur hidup. Selalu melahirkan di rumah, kamu gigit gigi saja akan berlalu. Ini. Cepat bibi kedua, cepat di sini cepat. Baik. Bibi kedua cepat. Tongtong. Kok darahnya banyak sekali ya? Ya ini. Kalian cepat keluar rebus air. Rebus air. Baik. Tongtong pelan-pelan ya. Tongtong jangan takut. Tarik napas. Dorong, tarik napas. Semoga Tuhan memberkati cucuku yang baik. Dan cicitku. Ibu dan anak selamat. Aku lihat kepalanya cepat. Dorong lagi. Tarik napas santai. Lahir sudah keluar. Lahir. Kok kalian masuk gimana? Berapa yang lahir? Setidaknya 3-4. Ini. Cuma satu anak laki-laki. Kok cuma satu? Bukan kembar laki-laki dan perempuan. Nenek bukan kembar juga tidak apa-apa. Yang penting anak laki-laki. Oh iya. Yang penting garis keturunan keluarga kita. Terus berlanjut. Tongtong perutnya besar sekali. Melahirkan anak laki-laki. Pasti sehat dan kuat. Cepat bawa ke sini biar aku lihat. Cepat biar aku lihat. Ayo lihat. Itu cucuku sendiri. Wajah kecil ini. Aduh, betapa beruntungnya. Tapi kenapa bungkus bayi ini begitu ketat? Tidak takut bayi ini sesak napas? Cepat buka selimutnya, kalau tidak bayi ini akan sesak napas cepat. Jangan dibuka. Aku ini neneknya sendiri, aku mau lihat cucuku. Apa yang terjadi tapi? Bibi bayi ini. Apakah ada masalah? Ini. Minggir. Jangan sampai cucuku sesak napas. Aduh, nenek mau lihat. Ini bayi ini. Kenapa ada ekor babi? Ini. Bibi pemeriksaan kehamilan Tongtong. Selalu normal, bagaimana mungkin?
melahirkan bayi aneh. Aku tidak tahu dia. Lahir sudah seperti ini. Chairou, apakah kamu yang melakukannya? Dia melahirkan bayi aneh, bukan urusanku. Tanya saja ibunya, pasti tahu. Tong, kamu bilang, bayi ini sebenarnya bagaimana? Ini aku. Aku tahu. Anakku ini ekor naga. Kamu bilang ini. Ini disebut ekor naga benar. Hari ini malam tahun baru akhir tahun naga. Anakku ini reinkarnasi naga sejati. Dia menyerap energi naga sepanjang tahun naga. Jadi tumbuh ekor naga ini. Benar, Tong benar. Bayi ini pasti reinkarnasi pangeran naga, berbeda dengan bayi biasa. Benar, bayi ini sejak lahir Sudah punya ekor naga di masa depan. Pasti penuh keberuntungan. Benar bayi ini. Pasti reinkarnasi pangeran naga. Kalian harus merawatnya dengan baik mungkin saja. Bisa memberkati keluarga kita dengan kekayaan dan kemakmuran. Masuk akal, bayi ini pasti berkah dari langit. untuk keluarga kita. Ini adalah pertanda baik. Anugerah dari langit. Anak ini akan dipanggil Tianqi. Saya akan segera menghubungi wartawan. Saya akan memberitahu semua orang. Keluarga kami telah melahirkan pangeran naga. Wah, keluarga kami telah melahirkan pangeran naga. Sangat menggemaskan. Sudah tidur masih dipeluk-peluk. Melahirkan bayi lucu dianggap harta karun. Cepat letakkan dan kerjakan tugasmu. Mengapa saya yang harus bekerja? Jangan lupa, ini rumah saya. Rumahmu apa? Saya ini nenekmu. Tong melahirkan pangeran naga. Kamu tidak merawatnya dengan baik, malah ingin mengusir kami. Kakak Tianqi adalah anak naga. Kalau kamu merawat Tianqi dengan baik, mungkin bisa mendapat sedikit keberuntungan. Dia itu pantas dapat keberuntungan dari Tianqi. Keberuntungan itu simpan saja untuk kalian. Saya tidak sanggup menerimanya. Chairou, saya tahu kamu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Saya beritahu yang sebenarnya, Tianqi adalah anak kandung saya. Kita cerai saja. Baik, cerai ya. Kalau sudah cerai, anak itu nanti pakai nama keluarga saya, tidak ada hubungan denganmu. Kalian sekarang keluar dari sini. Camel. Ini rumah Chai dan Tong. Pasti wartawan sudah datang. Tunggu sampai seluruh negeri tahu. Tong, kami melahirkan pangeran naga. Lihat siapa yang berani mengusir kami. Maaf, ini rumah Chai dan Tong. Anda datang untuk mewawancarai pangeran naga kami. Benar keluarga Anda yang melahirkan anak naga? Cepat tunjukkan pada kami. Itu cucu saya yang melahirkan pangeran naga. Berikan kesempatan, pastikan Anda memotret wajah naganya. Anak naga kami pasti jadi berita utama. Nenek jangan khawatir, kalau ini benar anak naga, saya pasti akan membuatnya jadi berita utama. Baik Tong, cepat bawa ke sini biar mereka melihat. Ini yang Anda sebut anak naga benar. Tianqi kami adalah reinkarnasi naga sejati. Ini adalah ekor naganya. Inikah ekor naga yang legendaris itu? Naga sejati telah lahir, makam leluhur desa kita akan mengeluarkan asap hijau. Nenek Chai, keluarga Anda kedepannya akan menikmati kebahagiaan benar-benar. Tapi ini jelas ekor babi. Apa yang kamu katakan? Bahkan demi ekor babi kalian membuat kami datang jauh-jauh ke lembah kalian. Apa yang kamu omongkan? Anakku ini jelas ekor naga berani. Kamu berani menghina putra naga. Buta matamu, kamu bahkan tidak bisa membedakan ekor naga dan ekor babi. Pantaskah kamu jadi wartawan? Wartawan apa kamu punya pengetahuan? Tidak berani bilang anakku ekor babi. Sekalipun kalian bicara sampai langit runtuh, ini tetap ekor babi. Kamu berani menista putra naga, sungguh durhaka. Aku akan meminta langit menyambar kalian. Tianqi, keluargaku adalah naga sejati. Kalian sungguh buta, tidak mengenal naga sejati. Betul, keponakanku. Ditakdirkan menjadi besar. Kalian ngerti apa? Itu stasiun TV ban mobil kalian dicuri. Apa lihat tidak? Ini akibat menyinggung Tianqi kami. Ini hukuman langit. Kedepannya, Tianqi adalah naga sejati desa kita. Siapa yang berani ngawur Tianqi kami akan disambar petir. Nenek, kenapa aku tidak perlu sekolah seperti adik? Sekolah buat apa kamu, putra naga? Nanti pasti jadi bos besar. Si manis itu sekolah setinggi apapun
Nanti tetap harus dengar kamu. Betul kamu kan putra naga. Sekalipun tidak ngapa-ngapain tetap sukses. Kamu cepat ikuti perintahku. Chairo berani memukul anakku. Si manis berani sekali kamu. Berani mengganggu putra naga kami. Ini rumah peninggalan ayahku. Kalau bukan karena kalian ngotot tinggal di sini sudah aku usir. Nenek, kenapa dia tidak ikuti perintahku? Tianci, dia orang jahat. Kita tidak main dengannya, aku dan ibumu. Akan masak makanan enak untuk Tianci. Kamu main di sini lihat siapa yang berani apa. Huh. Tianci, sekarang kamu keluar belok kanan. Ke ujung desa ada warung. Di sana banyak makanan enak. Benarkah? Tentu kamu kan putra naga. Makanan biasa di rumah tidak pantas untukmu. Hanya makanan dari luar yang pantas untukmu. Putra naga ini akan memimpin sendiri untuk menyerbu toko kecil. Jia. Tianci, hati-hati ya. Bibi besar ternyata tidak bohong, benar ada banyak makanan enak. Fu Tianci, kamu anak kecil kenapa tidak bayar? Makan saja barang di tokoku. Jangan lari. Putra naga ini sudah kembali. Putra naga kecilku. Kamu tadi main kemana lihat? Kembali dengan kotor. Barang-barang itu dari mana? Putra naga ini memimpin sendiri di desa. Semua ini adalah jarahanku. Tianci memang pantas jadi putra naga baru keluar sekali. Sudah bawa pulang banyak barang nenek. Tong-tong kalian. Kedepannya tinggal menikmati kebahagiaan. Cai Dantong, suruh anakmu keluar. Cai Dantong, serahkan anakmu. Kamu cari Tianci kami untuk apa? Kamu masih berani tanya, kamu tahu tidak anak kecilmu? Sudah berbuat apa anak kecilmu? Mencuri di tokoku tidak bayar. Dan membuat tokoku berantakan, dia juga merampas mainan anak kami dan melukai orang. Jangan asal bicara, Tianci bilang. Semua ini adalah jarahannya. Apa-apa jarahan? Itu semua curian dari kami hari ini. Kalian harus mengganti kerugian kami ya. Ya, ganti uang. Diam, aku belum marah. Membuat Tianci kami kotor. Kalian malah menuduh kami. Dari mana muka kalian? Aku beritahu Tianci kami adalah putra naga mengambil barang kalian. Itu kehormatan kalian. Kalian mengotori Tianci kami. Harusnya kalian yang ganti uang. Ya, kalian ganti uang. Putra naga yang lucu, dia merusak rok putriku dan membuat putriku jatuh di sawah. Ganti biaya pengobatan. Jelas-jelas putri kalian sengaja menarik perhatian putra naga kami. Kalian mau menuduh kami mimpi kali ya? Nenek mereka begitu memfitnah Tianci. Tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kalian pikir dengan sedikit kecerdikan bisa menipu naga kami? Tidak takut mendapat balasan? Anak perempuan saya memakai baju baru. Berjalan di jalan malah diganggu anak kalian. Kau malah bilang anak perempuan saya menipu anakmu. Bagus. Untuk menarik perhatian Tianci kami, sengaja ganti baju baru. Masih bilang tidak sengaja menipu kami. Anak perempuan kalian itu sama sekali tidak pantas dengan naga kami. Benar-benar pikir keluarga, kalian punya warisan kerajaan. Membuat kami semua mengikuti anak kecil kalian. Dinasti Qing sudah runtuh berapa tahun. Masih ada sisa-sisa feodal seperti kalian. Ngomong apa sih, anak saya adalah naga. Seluruh negeri tahu itu, tidak bisa kalian pertanyakan. Ya Tianci kami memang naga yang punya ekor naga. Kalian harus patuh dalam segala hal. Itu kewajiban kalian sebagai rakyat biasa.
Berani tidak menghormati naga. Hati-hati petir langit menyambar kalian. Siang bolong kok ada petir. Jangan berlebihan, mungkin kebetulan. Tidak mungkin seram itu. Sekarang juga kalian belum berlutut minta maaf. Karena kalian sudah tahu kehebatan naga kami. Kedepannya kalian harus patuh pada kami. Lihat sendiri. Merawat kehidupan sehari-hari naga. 100 peraturan apa ini? Di jalan ketemu naga harus membungkuk. Setiap hari harus memberi naga 2 kotak susu dan 3 butir telur. Setiap keluarga harus membayar 100 rupiah uang keberuntungan. Keluarga kalian ada masalah otak ya? Naga lahir di desa kita memberkati kalian. Bayar sedikit uang kan wajar. Asalkan kalian patuh aturan, melayani naga kami dengan baik. Kami akan memaafkan kalian. Pergi sana. Aduh. Saya ini nenek kandung naga. Kalian berani? Nenek tua anak kecil kalian. Punya ekor babi, pikir dia. Anak naga sungguhan, kalian harus ganti rugi hari ini, kalau tidak, kami tidak akan baik-baik saja dengan kalian. Ya tidak baik-baik saja. Kalian tidak menghormati anak naga. Pasti akan mendapat balasan. Yang akan mendapat balasan keluarga kalian dulu. Saya anak naga, kami tidak salah. Kalian yang salah. Baik, kalau kalian melindungi anak kecil kalian tidak mau ganti rugi, kami akan bertindak sendiri. Ambil barang. Ambil. Berhenti. Apa yang kalian lakukan jangan sembarangan. Berani merampas barang kami. Kalian tidak takut mendapat balasan. Anak naga apa? Pergi. Mama, aku benar-benar anak naga. Tentu saja kamu punya ekor naga. Adalah berkah dari langit, bahkan wartawan pernah datang mewawancarai. Bibi besar bersaksi tentu saja benar. Lalu kenapa orang-orang itu tidak mendengarkan aku? Mereka tidak tahu kualitas. Tuhan pasti akan memberi mereka balasan. Itu baru benar, aku mau main dulu. Nenek, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Orang yang tidak menghormati anak naga tidak akan mati dengan baik. Besok aku akan membakar desa ini. Aku akan membuat orang-orang bodoh ini tahu betapa hebatnya anak naga kami. Aduh, kebakaran. Kebakaran, cepat datang, cepat padamkan api, cepat-cepat. Datanglah, padamkan api. Nak, lihat, api ini adalah dari langit. Menghukum penduduk desa ini benar. Memang dari langit tidak suka mereka mengganggu kamu. Sengaja menurunkan api suci. Menghukum penduduk desa ini. Benar-benar hukuman langit api ini, bukan kalian yang menyalahkan kan? Cairo, ngomong apa kamu? Jelas-jelas hukuman langit. Ternyata aku benar-benar pangeran naga. Masa ada yang palsu? Mama bisa bohong sama kamu. Ya kalau kamu bukan anak naga. Hari ini mereka baru saja mengganggumu dan rumah kita terbakar. Ini memang takdir. Aku benar-benar putra naga. Ayo kita langsung ke sana. Biarkan mereka melihat kehebatan putra naga HMPH. Putra naga datang. Mengapa tidak bersujud saat melihat naga sejati? Alasan rumah terbakar. Semua karena kalian tidak menghormati putra naga. Kalian akan dihukum oleh langit karena menghina putra naga. Kebakaran ini hanya awal, jika tidak mengaku salah. Kalian akan kehilangan segalanya. Kalian pikir kami bodoh? Pasti kalian yang membakar tempat ini sampai sekarang masih ingin menipu kami. Tangkap mereka, tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian mau lakukan? Anakku adalah putra naga, jangan sembarangan. Hei, inspektur datang. Sini-sini. Inspektur, kalian datang tepat waktu. Anak-anak ini tidak menghormati putra naga. Cepat tangkap mereka. Kalian tahu siapa yang membakar? Putra nagaku yang membakar, ini hukuman dari langit.
karena melanggar kehendak Putra Naga. Pertama kali lihat pembakaran masih berani sombong. Kalian akan menghabiskan waktu di penjara, ayo. Mengapa kalian menangkapku? Aku nenek dari Putra Naga. Kalian tidak menghormati Putra Naga, kalian jahat. Aku Putra Naga, kalian buta. Tidak mengenal naga sejati. Inspektur, semua ini. Anak kecil ngomong sembarangan, jangan dihiraukan. Aku Putra Naga, bukan anak kecil. Kalian berani tidak mendengarkanku. Kalian akan dihukum oleh langit. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu memukul ibu? Aku Putra Naga, kamu siapa? Kamu berani mendidikku. Hei, cukup bicara di kantor polisi. Api ini bukan aku yang melakukannya, kalian punya bukti. Ini buktinya. Mereka yang melakukannya, bukti jelas. Kalian akan menghabiskan waktu di penjara. Inspektur, ini bukan urusanku. Nenek ini yang melakukannya, kamu bohong. Jelas kamu dan anakmu yang melakukannya, Inspektur. Maafkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku Putra Naga, jangan tangkap aku. Aku akan membakar kalian sampai mati. Bawa mereka sini, pergi. Iro, kumohon. Aku nenekmu sendiri. Tolong aku, Kak, aku adik kandungmu. Kamu tidak bisa membiarkanku masuk penjara. Aku Putra Naga, jangan tangkap aku. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan jahat akan dibalas Ini dengan balasan kejahatan untuk kalian. Pergi. Iro, Sekarang desa kita terbebas dari satu masalah lagi.